Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sirah Nabawiyah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas dari mulai Rasulullah, dari kelahirannya, kemudian masa remajanya, kemudian pernikahannya, dan sekarang kita masuk pada tanda-tanda ketika Nabi akan diutus. Jadi ada tanda yang begitu jelas ketika sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, ada tanda-tandanya, ya, tanda-tanda kenabian sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Yang mana kalau kita ketahui tanda-tanda Nabi begitu banyak, ya, dari mulai Nabi kecil sampai Nabi dewasa, remaja, sampai Nabi menikah, ya. Tetapi kita dari sebuah hadis ada tanda yang begitu jelas, yang mana momen tersebut adalah memang momen ketika Nabi sebelum diutus, ketika di usianya 40 tahun. Jadi pada masa-masa mendekati usia 40 tahun, tanda-tandanya ada tanda apa saja? Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mau meranjak usia ke-40 tahun. Jadi ada usia sekitar 30 tahunan, ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah yang begitu besar. Jadi ini termasuk salah satu tandanya. Jadi Rasulullah itu termasuk yang memindahkan Hajar Aswad. Ya, mungkin dalam ringkasan saya tidak saya masukkan. Jadi ketika itu Rasulullah diberikan amanah, yang mana pada waktu itu para qabilah, ya. Jadi kalau di Arab tuh ada qabilah-qabilah, ya, ada suku-suku tertentu. Jadi qabilah-qabilah tersebut berebutan untuk meletakkan batu Hajar Aswad, yang mana kita ketahui pada waktu itu, jadi ketika Mekah dilanda banjir, kemudian direnovasi ulang. Jadi direnovasi bangunan Ka'bah. Nah, kemudian ketika direnovasi bangunan Ka'bah, otomatis Hajar Aswadnya pun dipindahkan dari tempatnya. Ketika dipindahkan dari tempatnya, kemudian para qabilah itu berebutan untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut, ya. Bahkan qabilah-qabilah itu siap berperang, siap mati-matian kalau dia tidak termasuk meletakkan Hajar Aswad tersebut, ya. Sampai berdebat berhari-hari dan sampai dia siap berperang. Kemudian singkat cerita, ketika itu dimusyawarahkan bersama di qabilah tersebut, ketika itu siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ini? Ya, ada yang menyampaikan dari qabilah bahwasanya nanti jika memang pada waktu subuh, ya, jadi ketika dia bermusyawarah di malam hari, siapa saja yang memasuki, ya, Ka'bah ini lebih dulu, ya, jadi masjid lah istilahnya, kalau sekarang Masjidil Haramnya, siapa saja yang bisa memasuki pintu mau masuk ke dalam Ka'bah ini lebih dulu, maka dia yang berhak meletakkan. Misalnya di dalam masjid ini, Masjid Muharram, ya, sebelum dia siapa saja yang masuk lebih dulu, ya, waktunya sebelum matahari terbit, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut, ya. Singkat cerita, ya, jadi orang-orang Arab itu menunggu, qabilah tersebut menunggu siapa yang berhak. Ketika ditunggu pada waktu itu memang belum ramai orang pada menggunakan WA, telepon, ya. Jadi cuma ada perkumpulan yang ada yang menunggu standby di situ. Pas dilihat ketika sebelum matahari terbit, ya, Nabi Muhammad masuk dari pintu Bani Syaibah.
ya, masuk dari pintu Bani Syaibah. Kemudian ya, orang-orang kabilah tersebut mengatakan as-sadiqul amin, ya. Dia adalah benar-benar yang radina bihukmi, ya, jadi orang-orang kabilah tersebut, saya ridho dengan hukummu, sadiqul amin, engkau adalah orang yang kami percayai. Jadi ketika Rasulullah masuk dari pintu Bani Syaibah, orang-orang kabilah itu merasa senang. Memang Rasulullah sebelum dia diutus sudah terkenal, ya, al-amin, orang yang sangat dipercaya kejujurannya. Jadi ketika Rasulullah masuk dengan izin Allah, Allah gerakkan hatinya untuk memasuki Ka'bah, ya, untuk memasuki Ka'bah tersebut adalah Rasulullah yang pertama dan sebelum matahari terbit. Sepakat orang-orang kabilah tersebut adalah menunjuk Rasulullah yang meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi Rasulullah ini termasuk berperan besar, yang mana pada waktu itu orang-orang sudah siap berperang kalau saya tidak diberikan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Jadi keadilan Rasulullah akhirnya dengan sorbannya, dengan ridanya dibentangkan. Ya, ada kabilah ini semua dikumpulkan. Akhirnya sorbannya itu dibentangkan, ditaruh batu Hajar Aswad tersebut, sehingga setiap kabilah memegang kain. Ya, jadi sehingga batu tersebut tidak dipegang sendiri oleh Rasulullah atau tidak dipegang oleh kabilah tertentu, tetapi dengan sorbannya, dengan kainnya dibentangkan, semuanya akhirnya berpegang. Ada yang megang bagian kanan, bagian kiri, kemudian bagian depan, bagian tengah, semuanya akhirnya semua ngikut ngangkat batu Hajar tersebut. Ini salah satu keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, ketika itu Rasulullah bisa bersifat adil kepada orang-orang yang saling bertentangan pada waktu itu, ya, yang berselisih. Rasulullah dengan adilnya kemudian semuanya dari kabilah-kabilah ikut membawa batu Hajar Aswad tersebut, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Ya, kita ketahui ada Hajar Aswad, ada Rukun Yamani dan lain sebagainya, ada 4 putarannya itu. Jadi ketika diletakkan Hajar Aswad tersebut, ya, ketika diletakkan akhirnya semuanya senang karena keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bukti ketika Rasulullah sebelum diutus sebagai nabi, seorang rasul, dia sudah memiliki jiwa yang sangat adil, ya, dan Allah gerakkan hatinya untuk bisa meletakkan Ka'bah dan akhirnya bisa menenangkan semua kabilah-kabilah yang sedang berselisih pada waktu itu. Nah, jadi ini salah satu. Kemudian ada ada ciri yang lebih detail, lebih jelasnya ketika Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul. Awwala ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqi subhi thumma hubbiba ilail khala. Jadi ada 3, ya, tanda ketika Rasulullah mau diutus sebagai rasul. Yang pertama, Rasulullah itu mengalami ru'ya salihah fin naum. Dia selalu bermimpi di malam harinya, kemudian di pagi harinya, ya, di pagi harinya fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Ya, jadi pagi harinya ketika itu terjadi kenyataan benar, terjadi jelas apa yang dimimpikan oleh Rasulullah. Jadi selama 6 bulan itu Rasulullah mengalami mimpi, kemudian dia mengalami nyata sama dengan mimpinya, ya, benar-benar nyata. Kalau kita mimpi nih, biasanya kita mimpi semalam, paginya belum tentu jadi kenyataan, ya, tetapi para anbiya ketika disampaikan wahyu itu bisa melalui dengan mimpi. Dan Rasulullah sudah memiliki tanda selama 6 bulan dia mengalami mimpi, di pagi harinya nyata dengan ada mimpi yang semalam dia lakukan. Nah, jadi apa yang dia mimpikan nyata benar. Misalnya mimpinya lagi mau ibadah, di pagi harinya benar. Mimpinya bertemu dengan Abu Bakar, pagi harinya benar. Ini salah satu tanda bukti yang dilakukan Allah memberikan mimpi kepada Rasulullah adalah semuanya mimpi yang nyata adanya. Ya, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia memotong anaknya Nabi Ismail, mimpi dulu. Ya, salah satu wahyu yang disampaikan Allah melalui mimpi.
Ya, kalau mimpi para anbiya itu nyata benar. Mimpi orang-orang soleh bisa benar, lebih banyak benarnya deh. Ya, jadi kalau mimpi orang-orang soleh kebanyakan lebih banyak benarnya. Tetapi kalau mimpinya orang ahli maksiat, ya kita tidak bisa percaya. Bisa benar, bisa enggak. Ya, jadi kalau mimpi para nabi, ya para anbiya bisa jadi itu memang wahyu yang Allah kirimkan kepadanya. Mimpi orang soleh, ya lebih banyak betulnya. Tapi kalau mimpinya orang yang banyak dosa, ya lebih banyak kita bunga tidurnya. Nah, jadi ini gambaran bahwasanya jika seorang mendapatkan mimpi dan paginya nyata, maka bisa jadi nabi itu orang. Ya, belum tentu tapi kalau sekarang. Ya, tapi kalau nabi memang terus-terusan selama 6 bulan. Ya, jadi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subh. Jadi selalu bermimpi seperti itu. Bahkan kan salah satu hadis azan itu melalui mimpi. Ya, jadi adanya azan itu melalui mimpi. Melalui mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Ya, pada waktu itu belum ada azan. Nah, jadi ketika dimusyawarahkan para sahabat, ya, bagaimana kita bisa menandakan ini waktu zuhur kita jamaah, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Kemudian ada sahabat yang menjawab, kita bisa menggunakan api. Ya. Jadi bisa menggunakan api seperti kaum-kaum terdahulu yang menyembah api. Nah, tapi Rasulullah bilang enggak. Ya. Bisa jadi kalau tandanya siang dihidupin apinya. Kalau tandanya malam berarti asapnya lebih banyak. Nah, jadi tidak seperti itu. Kemudian pakai jaros, pakai kentongan, ya, pakai nikos, pakai kentongan enggak juga. Ya, seperti Nasrani itu. Akhirnya Abdullah bin Zaid itu bermimpi, singkat cerita. Dia bermimpi bahwasanya ketika dalam mimpinya tersebut dia disuruh ketika masuknya waktu ketika itu dia bertemu dengan salah seseorang. Ya, jadi salah seseorang tersebut membawa kentongan. Ya, jadi boleh nggak saya pinjam buat apa? Buat menandakan ini masuk waktu azan, waktu sholat. Kemudian dijawab, Allah adulluka bi khairin min dzalik. Maukah saya kasih tahu yang lebih baik dari ini? Kemudian dijawablah sama dalam mimpinya itu dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan mengucapkan adzan sampai selesai, kemudian dia terbangun Abdullah bin Zaid, kemudian baru dia sampaikan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan ru'yatul haq. Ini adalah mimpi yang benar dan kemudian dijadikan sebagai dalil untuk azan, untuk menandakan waktu sholat. Jadi para sahabat pun dimimpikan. Ya, jadi kalau orang-orang soleh mimpinya insya Allah bisa benar. Tapi jangan menganggap kita semua nanti ketika mimpi kita sudah mengakui diri kita soleh. Mimpi kita besoknya ini orang benar. Misalnya kita mimpi si fulan meninggal, si fulan tabrakan, kita lihat besoknya nggak tabrak-tabrak misalnya. Ya jangan seperti itu. Ya bisa jadi mimpi yang kita hadirkan itu banyak bunga tidurnya. Apakah kita sudah termasuk orang-orang soleh atau belum? Jadi kalau orang-orang soleh bisa jadi memang mimpinya banyak betulnya. Ini salah satu tanda Nabi bahwasanya ciri yang pertama adalah ru'ya sholihah fin naum. Ya, jadi ketika dalam mimpinya itu nyata di waktu di waktu pagi hari ketika dia bangun, ketika dia sadar kembali terjadi. Kemudian yang kedua adalah tsumma hubbiba ilaihil khala. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika itu dia senang menyendiri. Ya. Hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghar Hira. Dia suka menyendiri, bertahannus fa yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layali. Dia suka berkhalwat, ya tafakkur wa tadabbur di Gua Hira pada waktu itu. Jadi Nabi Muhammad itu suka menyendiri karena apa? Karena dia melihat pada waktu itu orang-orang Mekah banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan dosa. Jadi anak perempuan yang lahir dibunuh, kemudian menyembah berhala dan lain sebagainya. Terjadi kemaksiatan di Mekah pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad itu tidak nyaman ketika di sana. Dia tidak merasa gelisah ketika melihat keadaan di Mekah seperti itu. Ya, akhirnya dia bertahannus ke Gua Hira. Ya, dia suka menyendiri ke sana.
tahannus. Nah, jadi para anbiya itu suka tafakkur wa tadabbur. Jadi ibadahnya para anbiya itu tafakkur wa tadabbur. Ya, jadi mereka selalu tafakkur, berfikir, ya, kemudian tadabbur, mentadaburin apa yang Allah ciptakan. Jadi ketika itu Rasulullah pergi ke Gua Hira. Ya, di Jabal Nur ini salah satu gunung yang tertinggi di Mekah. Ya, jadi kalau ini salah satu gunung yang tertinggi, dia ada dua pintu. Pintu yang pertama agak besar, pintu yang kedua, ya, itu seperti bolongan. Kalau kita lihat dari situ, Rasulullah melihat, dia bisa melihat langsung Ka'bah. Nah, jadi kalau yang mungkin sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh ketika melihat ke sana, jadi ngelihat tuh. Jadi dari bolongan tersebut kelihatan, kecuali sudah ketutup sama gedung-gedung, ya, gedung-gedung jem. Gedung ada menara yang tinggi kan. Jadi dahulu kala Rasulullah ibadahnya melihat Ka'bah sambil tafakkur, sambil tadabbur, tahannus di mana? Di Gua Hira. Ini salah satu hubbiba ilaihil khala. Ya, suka menyendiri. Kalau kita menyendirinya kapan? Ketika di malam hari. Tetap kita termasuk hamba umat yang tetap bersosial. Ada waktunya kita memang suka menyendiri. Ya, kita tafakkur, tadabbur, kita ngadu sama Allah. Ya, apapun keluh kesah kita adukan sama Allah. Ini salah satu ciri tanda sebelum dia diutus. Ya, dia suka menyendiri. Suka menyendiri biar nanti akan adanya wahyu turun. Ya, ini salah satu yang Allah jaga dari kemaksiatan. Akhirnya Rasulullah menyendiri. Kemudian apalagi itu, ya. Selain mimpi, kemudian ta'abbud, ya. Kemudian Rasulullah juga saat tanda berikutnya adalah ahjar wa asjaran, ya. Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ab'atha inni la a'rifuhu an, ya. Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah, ya, sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sempat kaget juga ketika dia berjalan, sering ada yang mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Pas dilihat batu, pas dilihat asjar, pohon. Ya, jadi para pohon pun istilahnya hormat kepada Rasulullah. Ya, jadi batu, pohon semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi ketika sebelum Rasulullah diutus ini sempat kaget, bingung. Ya, bahkan ketika itu ada pohon mengucapkan salam, batu mengucapkan salam, Rasulullah pun merasa bingung, ini siapa nih? Ya, kemudian ditanyakan setelah Rasulullah menjadi Rasul, ditanyakan kepada Jibril, ya, bahwasanya engkau memang akan diutus sebagai engkau adalah seorang nabi yang mengucapkan salam itu adalah para ciptaan Allah, makhluk Allah. Ya, makhluk Allah pun ikut hormat dan ta'zim kepada makhluk yang mulia, khatamul anbiya, ya. Jadi Rasulullah begitu mulianya sehingga para ciptaan Allah pun mengucapkan salam kepadanya. Kalau kita yang ngucapin salam pohon, batu langsung kabur mungkin. Ya, batu tiba-tiba salam misalnya, assalamualaikum ya baikuni. Saya cari kagak ada. Ternyata batu yang ngomong. Ya, ternyata batu atau pohon yang ngomong, bisa kabur kita. Tapi Rasulullah pada waktu itu tetap menjawabnya, ya. Tapi terjadi kegelisahan pada waktu itu, ya, terjadi kegelisahan. Tetapi ini salah satu tanda, beberapa tanda yang dimiliki oleh Rasulullah, dan banyak lagi tanda sebelumnya. Ini tanda-tanda yang ketika Rasulullah mendekati diangkatnya menjadi Rasul. Nah, jadi ada 3 tanda tersebut. Salah satunya tadi para ciptaan Allah itu salah satunya ahjaron wa asjaron yusallimuna alaik. Nah, yusallimuna, memberikan salam kepada Rasulullah. Ya, jadi semuanya memberikan salam kepada Rasulullah. Kemudian ru'yatus shalihah fin naum. Ya, ru'yatus shalihah fin naum, sehingga ru'yan illa ja'at mitla falakis subh. Nah, sehingga Rasulullah memiliki mimpi terus selama 6 bulan. 6 bulan mimpinya pagi harinya nyata terjadi. Ya, jadi terus-terusan seperti itu. Terus-terusan seperti itu. Kemudian Rasulullah juga hubbiba ilaihil khala, suka menyendiri.
suka menyendiri. Ini 3 tanda nih. 3 tanda yang dimiliki sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi kemudian setelah itu, ya, fa yatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud layali dzawatal adad qabla ay yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji' ila Khadijah. Ya, kemudian dia balik ke Khadijah. Jadi ketika dia bertahannus, itu Khadijah istrinya selalu menyiapkan persiapan perbekalannya. Perbekalan Rasulullah buat 1 hari, buat 5 hari, buat 7 hari di Gua Hira disiapin sama istrinya. Nah, jadi Khadijah benar-benar istri yang solehah. Ketika suaminya lagi benar-benar khalwat beribadah kepada Allah, disiapin semuanya tuh. Ya, kalau mungkin kalau kita lihat, kalau wanita istri-istri sekarang, kalau kita pergi bisa 3 hari, 5 hari bisa diomelin. Tetapi ketika itu Rasulullah lagi tahannus, ya, diizinkan. Bahkan disiapin makanan, disiapin semuanya, silakan pergi. Ya, istilahnya diizinkan sama istrinya. Kemudian tumayarjila Khadijah fatazawwadu bimithli hatta ja'ul haq wa fi ghairi faja'ul al-malaku faqala iqra. Ya. Jadi ketika Rasulullah sudah bertahannus, ya, bahkan diriwayatkan itu pada waktu Rasulullah berusia 40 tahun. Ya. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, tapi ada yang lebih kuat di bulan Ramadan. Jadi karena di bulan Rabiul Awal itu bertepatan dengan lahirnya Rasulullah. Jadi kalau hitungan 40 tahun berarti pada bulan Rabiul Awal. Tetapi memang pendapat yang paling ini adalah ketika di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah selama bulan Ramadan sering bertahannus. Akhirnya turun wahyu, malaikat hadir kepadanya. Datang tuh ke Gua Hira, datang kepada Rasulullah. Ya, jadi malaikat itu nyuruh apa tiba-tiba faqala iqra. Ya, jadi wahyu yang pertama faqala iqra. Ya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari. Ya, saya kagak bisa baca. Ya, saya kagak bisa baca. Rasulullah itu ummi. Ya. Salah satu hikmahnya Rasulullah ummi adalah nanti kita bahas. Kemudian fa'akhadhani faghattani. Kemudian sama malaikat Jibril, ya, dia peluk Rasulullah. Ya, fa'akhadhani faghattani dengan pelukan yang ghattatan syadidan. Benar-benar dipeluk dengan kencang. Ya, faghattani hatta balagha minni al-jahd. Tsumma arsalani, kemudian dilepasin. Jadi dipeluk tuh sama malaikat Jibril dengan kenceng. Kemudian karena apa? Rasulullah takut, kaget ketika di Gua Hira lagi tahannus, lagi ibadah, lagi khalwat, lagi sendiri. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kalau kita langsung ngibrit, ya bisa jadi kita langsung kabur. Tiba-tiba kita lagi di masjid, ada orang dengan badan besar nyapa kita assalamualaikum, misalnya iqra, kabur kita bisa jadi. Ya, kita lagi sendirian, lagi Rasulullah sendiri, kemudian langsung dipeluk dengan eratnya. Faghattani hatta balagha minil jahad tsumma arsalani, kemudian dilepas. Faqala iqra faqultu ma ana biqari, sampai 3 kali. Ya, jadi sama malaikat Jibril disuruh baca. Saya enggak bisa baca. Kemudian ma ana biqari. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minil jahad. Kemudian tsumma arsalani, kemudian dilepas. Faqala iqra faqultu ma ana biqari. Jadi Nabi itu kagak bisa baca, salah satu hikmahnya apa? Agar Nabi yang memberikan wahyu tersebut, dia bukan termasuk orang yang bisa baca, tidak bisa baca dan tulis. Wahyu itu benar-benar turun dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Seandainya misalnya Nabi ini termasuk orang yang sudah bisa baca, bisa nulis, bisa jadi dia nanti dikatakan Nabi adalah mengutip, mengambil dari kitab Taurat dan Injil. Makanya dipilih Nabi itu tidak bisa baca, menulis. Jadi Nabi Muhammad nggak bisa baca dan menulis, biar nanti yang langsung menyampaikan Allah kepada malaikat Jibril, agar langsung nanti Nabi baru bisa membaca pada waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan Nabi sampai akhir hayatnya nggak bisa baca dan menulis. Ya, ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW setelah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, akhirnya Nabi itu bisa membaca. Jadi malaikat Jibril yang mengatakan membawa lauh, ya semacam papan, ya tulisan-tulisan, kemudian Nabi suruh baca, ya di lauh tersebut suruh baca nih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai 5 ayat. Nah, jadi ketika itu Nabi itu membaca tersebut dan akhirnya bisa baca. Yang mana sebelumnya Nabi itu benar-benar ummi, kagak bisa baca dan bisa nulis. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya ketika Nabi tidak bisa baca dan menulis,
bahwasanya yang langsung memberikan langsung adalah Allah yang melalui perantara malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi termasuk orang yang bisa baca tulis, nanti bisa jadi Nabi ini emang ahli buat syair, ahli buat cerita-cerita yang diambil ataupun dikutip dari kitab Taurat dan Injil. Nah, jadi seperti itu. Jadi Rabbuk alladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai sudah membacakan itu, baru dah tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabur dari Gua Hira dengan keadaan yang takut, gemetaran. Kemudian bahkan ada yang mengatakan, diriwayatkan itu para asjaron, kemudian ahjar, batu-batu dan pohon itu memberi salam. Habis malaikat Jibril datang, kemudian suruh baca Iqra, kemudian langsung dengan rasa gelisah dan ketakutannya pengen pulang menemui Khadijah, ya, pengen pulang ke rumah, pohon dan batu pun mengucapkan yusallimuna alaik, ya, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi itu tanda sebelum Nabi sebelum Nabi mendapatkan wahyu, kemudian Nabi dapat wahyu, kemudian setelah itu para ciptaan makhluk Allah pun memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah singkat cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Khadijah, ya. Faraja'a biha tarjufu biwadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Ya, jadi sampai Nabi Muhammad SAW pulang, kemudian masuk, ya, ketemu dengan Khadijah. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ketika itu Siti Khadijah itu sempat khawatir. Ya, ada yang mengatakan Siti Khadijah khawatir ketika lagi tahannus, lagi di Gua Hira, khalwat di Gua Hira, disuruh khadimnya, pembantunya suruh ngecek Rasulullah ke sana. Nah, jadi suruh ngecek atau bawain makanan atau bawain apa, ngecek. Ternyata khadimnya itu nggak bertemu sama Rasulullah. Karena apa? Jadi kontak batin seorang istri, ya, ada tuh. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwasanya Siti Khadijah ini menyuruh pembantunya untuk ngecek ke Jabal Nur. Ya, tapi memang pada waktu itu Nabi Muhammad sudah dalam keadaan turun dan akhirnya tidak bertemu dengan pembantu yang suruhan dari Siti Khadijah. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Khadijah di rumah. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan zammiluni, ya, selimutin saya. Fazammilu hatta dhahaba anhu ar-raw. Nah, jadi ketika itu ada rasa ketakutan, gemeteran ketika ada makhluk yang kemudian nyuruh turunnya wahyu itu, kemudian ada rasa kegelisahan Rasulullah. Ya, ketakutan, kegelisahan sehingga minta diselimutin. Selimutin saya. Kemudian qala ya Khadijah mali. Kemudian dikatakan sama Rasulullah, ya Khadijah mali, ada apa dengan saya, wahai Khadijah? Ya, jadi Rasulullah nanya kepada Khadijah, ya, saya ini kenapa ya Khadijah? Wa akhbaroha al-khabar. Kemudian Rasulullah baru menjelaskan ceritanya. Wa qala qad khasyatuhu alayya. Faqalat qala abshir fa wallahu la yukhzikallahu abadan innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kal wa taqrat dhaif. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah menceritakan, ya, Rasulullah cerita bahwasanya saya ketika di Gua Hira saya bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian dia menyampaikan saya suruh baca Iqra ma'ana biqari sampai 3 kali. Kemudian dengan rasa takutnya akhirnya dia kembali baru cerita kepada Siti Khadijah, diceritain tuh. Nah, jadi Rasulullah diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul kagak tahu. Ya. Jadi Rasulullah kagak tahu, pasti istilahnya ini memang pilihan langsung dari Allah. Jadi seorang nabi itu tidak perlu usaha. Tidak perlu kita harus giat, benar-benar kita pengen jadi nabi misalnya. Kita harus usaha, enggak, karena memang semuanya itu sudah menjadi pilihan Allah. Ya, jadi ketika dia menjadi seorang rasul sudah menjadi pilihan Allah dan memiliki karakter sifat yang baik-baik semuanya. Nah, jadi mempunyai karakter sifat, kemudian mukjizat yang berbeda-beda. Ini salah satunya adalah yang dimiliki oleh Rasulullah. Mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Qur'an. Ya, jadi mukjizatnya Al-Qur'an. Kemudian dikatakan ini kepada ketika diceritakan kepada Khadijah, qad khasyatuhu alayya faqalat kala abshiru fa Allah. Jadi ketika diceritain kayak gitu, bilang kamu nggak usah khawatir ya Rasulullah. Ya, jadi orang yang menemui kamu itu adalah orang baik. Ya,
Kala absyir fa wallah la yukhzikallahu abadan. Jadi Rasulullah menganggap mungkin dia akan dibunuh atau mungkin akan terjadi, akan ada kena penyakit ataupun lain sebagainya. Kemudian Siti Khadijah memberikan kabar gembira, ya. Kalla absyir fa wallah la yukhzikallahu abadan. Jadi Allah itu enggak akan menghinakan kamu. Tidak akan menghinakan kamu karena apa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menjalin silaturahim. Jadi Rasulullah itu suka silaturahim. Dijelaskan yang baik-baik sama Siti Khadijah. Engkau suka silaturahim wa tasduqul hadits. Engkau suka berkata dengan perkataan yang benar, jujur. Wa tahmilul qal wa taqriyud dhaif. Kemudian ketika dia itu suka memuliakan tamunya, ya. Jadi suka memuliakan tamunya, dijelaskan yang baik-baik sama Siti Khadijah. Biar apa? Biar hati Rasulullah tenang. Jadi ketika Rasulullah lagi gelisah, lagi ketakutan, tapi Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah. Enggak langsung ditanya sama Siti Khadijah, "Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah?" Kagak. Tetapi sampai ditunggu Rasulullah tenang baru ditanya. Nah, jadi di sini dikatakan ya Khadijah mali. Ketika Rasulullah bertanya, "Saya nih kenapa ya Khadijah?" Nah, baru Rasulullah cerita, baru tuh Siti Khadijah memberikan biar hatinya tenang. Ya, namanya istri kan membuat suami semangat ketika kerja. Ini salah satu istri solihah. Ya, semoga kita yang di sini semuanya memiliki istri-istri yang seperti Siti Khadijah. Ya, yang akhlaknya baik, solihah banget. Ketika kita lagi pusing, lagi kagak langsung ditanya. Biasanya kan istri-istri kan kayak gitu, langsung nanya, "Kenapa sih? Ada apa?" Tetapi apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, dia tidak langsung menanyakan, bikin tenang dulu baru ditenangin hati Rasulullah. Ya, baru ditenangin hati Rasulullah, kemudian setelah itu ditenangkan hatinya, diceritakan, ya. Diceritakan kemudian sampai dia Siti Khadijah menanyakan kepada saudaranya, sepupunya Waraqah bin Naufal. Nah, jadi kepada sepupunya akhirnya ditemukan Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, ya, ibnu akhi. Ma tarafa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a faqala Waraqah hadzan namus alladhi unzila ala Musa ya laitani akuna fiha jaza'an akuna hayyan hina yukhzijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amukhrijihum qala na'am lam ya'ti ahadun qad bima ji'ta bi illa udi wa udhiya wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran thumma lan yunshab Waraqah antufiya. Jadi ketika itu akhirnya diceritakan bahwasanya Rasulullah habis dapat kejadian seperti ini. Jadi Rasulullah ketika dia bertahanus di Gua Hira, kemudian dia bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian Waraqah bin Naufal ini salah satu dia yang pengikut, ya, agama tauhid. Ya, sebelum adanya Nabi Muhammad berarti Nabi Isa. Dia mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak menyembah berhala, dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan lainnya. Jadi Waraqah bin Naufal ini sepupunya Siti Khadijah, termasuk orang soleh, ya, istilahnya orang soleh yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika itu kan Rasulullah belum jadi belum menyampaikan risalahnya, baru menjadi Rasul. Jadi ketika Waraqah bin Naufal mendapat kabar seperti itu, bahwasanya mengatakan ini adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul, bahwasanya yang datang kepadanya adalah seperti wahyu yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Ya, jadi seperti wahyu yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa, Nabi Musa seperti itu. Jadi seperti mendapatkan wahyu seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi dikatakan seperti itu untuk menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul. Ya, nah, seandainya Waraqah bin Naufal nih, dia bisa bantu, tetapi pada waktu itu Waraqah bin Naufal udah tua. Ya, udah tua, kemudian dikatakan di sini bahwasanya dia buta juga,
ya. Dia buta, kemudian nggak bisa ngelihat, sudah tua. Seandainya dia masih segar, pasti dia akan membela Rasulullah. Tetapi dalam keadaan tersebut, karena sudah tua, bahkan dia nanti itu malam yunsab Waraqah tuwfiya, sampai kemudian dari ketika diceritakan pada Waraqah, berapa hari kemudian Waraqah meninggal. Ya, jadi Waraqah meninggal setelah diceritakan itu. Jadi nggak lama dari cerita ketika Rasulullah mengadukan ceritanya, kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Ini salah satu orang yang mengakui kebenaran yang dibawa Nabi. Ya, kalau kita ketahui kan orang yang mengakui Nabi masuk Islam pertama kan Abu Bakar Siddiq, laki-laki. Tetapi Waraqah bin Naufal ini salah satu orang yang mengakui kebenaran Nabi. Jadi sebelum Abu Bakar sebenarnya ada Waraqah bin Naufal. Cuma bedanya Waraqah bin Naufal dia belum sempat masuk Islam, tapi dia mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ketika Nabi ada tandanya seperti ini diceritakan, kemudian dia mengakui kebenaran dia adalah seorang Rasul. Ya, jadi dari situlah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, dan kemudian yang mengakuinya kalau yang perempuannya Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal apa aja sepupu dari Siti Khadijah juga mengakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada masa fatrah, ya. Jadi ketika itu ada masa fatrah ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Lama dah tuh Rasulullah kagak dapat wahyu lagi. Ya, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah. Nah, jadi fatrah wahyu yang diterima Rasulullah itu ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Rasulullah sempat gelisah, bingung ketika dapat wahyu, kemudian kok nggak datang lagi, nggak ada risalah lagi, nggak ada pesan lagi. Ada yang mengatakan memang 3 tahun, 2 tahun setengah. Ya, jadi di sini berbeda pendapat para ulama, tapi memang jedahnya agak lama sehingga ada kekhawatiran, kegelisahan yang dimiliki oleh kegelisahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru dapat wahyu-wahyu berikutnya. Jadi ini salah satu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mendapatkan wahyu ada tanda-tandanya. Kemudian wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq, ya. Kemudian orang yang pertama kali membenarkannya itu adalah Siti Khadijah, yang benar-benar dukung, yang benar-benar dia benar-benar berjuang buat yang dibawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya Siti Khadijah kaya, dia buat berjuang demi agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, habis itu hartanya. Ya, jadi orang yang paling kaya, wanita kaya pada waktu itu. Tetapi ketika Rasulullah buat berjuang berdakwah, dia benar-benar totalitas melakukan untuk dakwah Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dari kisah sirah nabawiyah yang dapat saya sampaikan.